warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buser Bayangkara TV, di sini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal dan sangat istimewa. Yuk kita sapa bapaknya, yuk. Silakan perkenalkan diri dengan pemirsanya, Pak. Terima kasih Mbah dari Buser Bayangkara di Lampung. Baiklah, saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Harun Sohar, Pratin Pokon Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, menjabat sejak tahun 2017 sampai hari ini tahun 2023. Ya. Pak, coba ceritakan tentang profil desa Simpang Sari ini, ya. Pak. Oh, baiklah, Mbak. Pokon Simpang Sari itu berdiri sejak tahun 2025. Sampai tahun 2023 ini, Pokon Simpang Sari sudah berusia 17 tahun. 17 tahun ya, Pak ya? Iya, sudah 17 tahun. Nah, selama Pak Pratin menjabat selaku Pratin Pokon Simpang Sari, ya, banyak upaya-upaya yang harapan daripada masyarakat atau mimpi masyarakat bahwa Pokon Simpang Sari ini ingin lebih baik, ya, ingin lebih baik. Dukungan semua pihak, lembaga LHP serta seluruh masyarakat Pokon Simpang Sari, alhamdulillah bahwa Pokon Simpang Sari sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 itu sudah mulai ada perubahan. Sudah ada perubahan ya, Pak ya? Yang awalnya Pokon ini Pokon yang sangat tertinggal, kemudian menjadi Pokon yang berkembang, dan insya Allah di tahun 2023 ini Pak Pratin siap untuk menjadi Pokon yang maju dan mandiri. Ya, amin. Pak, menurut pantauan kami, ini berdiri gedung atau balai rakyat yang cukup fenomena ini, Pak. Apa tuh, Pak, fenomenanya, Pak? Oh, begini, Mbak, ya. Memang pembangunan balai rakyat itu, ya, Pak Pratin itu berpikir satu, bahwa balai rakyat Simpang Sari itu betul-betul sudah sangat memprihatinkan, ya, sudah sangat memprihatinkan. Karena awalnya memang ya bangunan itu dari kayu, sudah banyak atapnya yang bocor, dindingnya juga banyak yang rusak, ya kan. Kemudian uniknya memang, ya bagaimana nggak unik, Mbak, ya? Iya. Dibangun pada saat pandemi COVID-19. Oh, saat pandemi itu ya, Pak ya? Nah, memang beberapa pihak, ya kan, banyak yang bertanya, kok Pak Pratin membangun, ya kan, pada saat pandemi, apakah tidak berbenturan dengan aturan? Iya. Oh, betul, kata saya kan. Ya, itu tanggapan Bapak ya, Pak? Tanggapan saya, ya kan. Tetapi saya punya dasar, ya kan. Saya tidak berbenturan dengan aturan, karena masuk di tahun anggaran 2020, ya kan, gitu, bulan Januari saya itu sudah mulai bergerak pembangunan itu. Sedangkan pandemi COVID-19 itu oleh WHO dinyatakan pada bulan 3 tahun 2019, kan? Artinya saya membangun itu, ya kan, adalah lanjutan, kan, gitu, pada saat pandemi. Nah, maka dianggarkan berdasarkan APBP tahun 2020 2021 bahwa pembangunan itu dibangun 2 tahap. Oke. Iya, pemirsa, ternyata di sini yang sangat uniknya adalah gedung itu terbuat dari kayu ya, Pak ya? Ya, Awalnya ya, Pak. Lalu saat ini sudah dibuat gedung ya yang mewah ya, Pak ya, dan sangat fenomena itu ya, Pak ya.
Jadi Pak, apa sih Pak manfaatnya Bapak mendirikan gedung ini, sementara saat itu lagi pandemi ya Pak ya, dan sekarang sudah dioperasikan dan berjalan ya Pak ya. Gimana ini Pak, manfaatnya apa nih Pak? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi Pratin ini apa ciri ya, atau tanda di suatu desa adalah sebuah balai ya, Ya. namanya Balai Simpang Sari, disebut Balai Rakyat. Nah manfaatnya tentu sangat besar sekali Mbak ya, Iya. terutama harapan daripada Pak Pratin dengan dibangunnya Balai Rakyat ini, itu 2 lantai ukuran 8 kali 14 ya kan, di bawah itu sekretariat, di atas itu aula. Nah kemudian manfaat yang pertama, harapan daripada Pak Pratin ini, seluruh perangkat terutama ya kan gitu, insya Allah akan bisa bekerja yang lebih baik, Iya. terutama semangat bekerjanya. Bekerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Itu fungsi daripada sekretariat. Kemudian aulanya yang di atas tentu ini adalah milik masyarakat Simpang Sari. Di situ bisa digunakan untuk rapat, untuk kegiatan-kegiatan TPPKK, untuk kegiatan-kegiatan Posyandu, Karang Taruna, ya kan, lembaga masyarakat, ya kan. Nah ini artinya dengan dibangun Balai Rakyat ini sangat besar sekali manfaatnya. Itu saya rasa itu Mbak. Oke pemirsa, ternyata adanya gedung 2 tingkat itu. Nah, ini ada Pak, Oke. silakan ngopi Pak. Oh, terima Ini kasih. ada tamu rupanya. Terima kasih. Bapak siapa, Pak? Pak Harun Sohar. Pak Harun, Pak, Ya. ngopi dulu Pak. Ya. Silahkan minum, Pak. Tadi saya di dalam Pak ya. Kok Iya. kok ngobrolnya kayaknya seru banget nih Pak. Oke. Ini kan Ya. ya memang sengaja kan Oh, gitu. gitu ya. Memang sengaja ya kan ingin bersilaturahmi. Ya kan? Ya, Pak saling tadi itu memberikan kan saya dengar informasi, ya. masalah kita dengan Mbak Eka tadi ngobrol-ngobrol terkait masalah Balai Rakyat. Betul. Saya dengar selentingan Pak ya. Kabarnya di Kabupaten Lampung Barat ini mendapatkan kepercayaan terbaik nomor berapa kayak gitu Pak. Oh iya ya. Mm-mm. Tentang apa, pengelolaan keuangan apa? Pengelolaan keuangan itu juga masuk ya. Terus tentang Balai Rakyatnya sendiri, kalau nggak salah nih ada urutan nomor sekian terbaik juga. Oh itu sebetulnya bukan Pak Pratin sendiri yang menyampaikan itu. Kalau tidak salah ya teman-teman, ya termasuk Bapak Bupati. Ini Pak Bupati sudah merespon itu. Karena yang meresmikan langsung pada bulan Oktober itu tanggal 15 ya Bapak Bupati. Oh gitu. Sekaligus mengadakan pengajian akbar ya kan. Alhamdulillah yang hadir itu nggak kurang dari 1.000 orang pada saat peresmian itu. Nah kata beliau, dari 131 pekon itu yang mampu membangun ya kan gitu, termasuk Simpang Sari hanya 4 pekon. Nah ini kan katanya ya, sekalipun ini sederhana ya kan, termasuk bisa yang terbaik apa urutan 1 apa urutan 2 katanya gitu Pak. kan. Tapi biasanya kan ada Iya. pasti ada penyampaiannya dong. Iya. Bukan cuma katanya itu Iya. kalau bupati yang sudah menyampaikan itu sudah mewakili pemerintah daerah. Betul. Nah memang saya juga kan berpikir apakah ini rujukan dari tahun 2021 ya, karena itu dibangun kan tahun 2022 2020 sampai dengan 2021, berarti 2 tahap. Nah pada saat tahun 2021 itu Pekon Simpang Sari mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan terbaik untuk tingkat kecamatan. Tapi Tingkat kecamatan. ya, artinya kita ini memang ya mampu
mampu memanage daripada dana desa itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat Pokot Simpang Sari. Ya, salah satunya ya Pak perhatian ya, angan-angan dari dulu ingin betul-betul terbangun daripada balai rakyat itu, Dan itu sudah alhamdulillah ya kan sudah terwujud dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan sekali Pak. Sambil terima diminum, kasih nih ya. Ayo pemirsa minum. Minum. Mbaknya udah Banyak minum tadi. Pak, apa saja sih Pak pencapaian-pencapaian yang sudah Bapak capai saat Bapak menjabat sampai tahun 2022 ini Pak? Oh, terima kasih Mbak Eka. Jadi Pak Harun ini sebetulnya awalnya tuh nggak mimpi ya menjadi Pratin ini, karena PNS kan, gitu kan. PNS. Kemudian pada tahun 2016 itu diberi amanah menjadi PJ Pratin, ya kan. Nah setelah itu Pak Harun mengajukan rekomendasi kepada Pak Sekda atas persetujuan Bapak Bupati juga mendapatkan rekom, terus Harun masuk di bursa pencalonan. Alhamdulillah pada saat pencalonan berhasil ya kan mendapatkan amanah dengan suara 85%, hanya 2 pasangan ya kan gitu. Nah kemudian capaian dari sejak tahun 2016 itu ya terutama yang Pak Harun sangat memprihatinkan dibaca di tiap-tiap dusun itu adalah masalah infrastruktur jalan ya kan. Jalan pada tahun 2016 Pak Harun bangun rapat jalan di Gunung Sari sepanjang 100 meter dekat keponakan di sana Mas Taufik lah ya kan, di sana di lokasi saya. Kemudian setelah itu ya pembangunan jalan di Wonosari 3 juga ya kan, gitu, rapat jalan. Pak Harun membangun juga Gedung Bumdes tahun 2016 itu ya kan gitu. Nah Bumdes Simpang Sari itu berdiri tahun 2016 sampai sekarang. Oh, jadi gedung itu sudah terbangun juga? Sudah terbangun ukuran 5x10 ya kan, 5x10. Nah itu kan sudah dibangun. Bumdes itu bergerak di Sewa Taruk. Di Sewa Taruk. Sewa Taruk. Kemudian Pak Harun juga alhamdulillah mampu membeli kendaraan roda 4 ya kan gitu, untuk ya alat daripada pengangkutan taruk tadi kan. Oh itu pembelian kendaraan roda 4 itu dari hasil dari penyertaan modal dana desa. Oh gitu. Gitu kan. Jadi dia masuk ke mobil bekas-bekas gitu Pak? Iya, mobil tahun 2017 Grand Max gitu, Oh, gitu Pak ya. Nah kemudian selain daripada itu juga di tahun 2018-2019 warung oleh-oleh, tapi bangunannya masih papan sekarang ya kan, masih papan, tapi harapan Pak Harun di masa-masa yang akan datang nanti akan dibangun 2 lantai lah ya kan gitu, ukuran 12x6 nanti rencananya. Namun sekarang juga sudah berjalan tuh warung oleh-oleh. Kalau cita-cita Pak Harun nantinya yang jadi wisata kuliner umpamanya kan gitu. Selain daripada itu juga alhamdulillah Pak Harun mendapatkan program dari pusat ya, PPNP, yaitu mesin pengolahan kopi bubuk beserta bangunannya ukuran 5x8. Nah nanti kapan-kapan bisa kita cek ke lokasi ya kan, seperti apa perkembangannya ya kan. Mesin pengolahan kopi itu lengkap gitu kan. Kalau nilainya ya kalau dihitung nggak kurang dari 350 juta kan gitu kan. Nah kemudian selain daripada itu juga Pak Harun ya tadi membangun balai rakyat ya kan, membangun balai rakyat. Nah tujuannya tidak ada lain ya, aset-aset yang ada ini harapan daripada Pak Harun ya kan
dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, ya kan, kepada adik-adik kita, anak-anak kita, ya untuk selanjutnya ya, putra putri kita itu pasti SDM-nya bagus-bagus kan gitu, SDM-nya bagus-bagus. Itu kan ada aset pekon namanya, Pak, ya. Wisata kuliner itu juga sempat saya nanya dengan yang menempati itu, Pak, ya. Saya tanya, ini tanah siapa? Tapi kata si penunggungnya itu bilang itu salah satunya, nggak tahu, coba tanya sama Pak Pratin. Gitu kan. Apakah itu, makanya saya pengen cerita nih, apa sih sebenarnya? Apakah itu termasuk aset pekon atau gimana, kan begitu? Nah, itu 2 titik tanah itu, ya, tanah itu satu pekarangan yang dibangun mesin pengolahan bambu, ya, kan? Itu memang dari bahan dihibahkan kepada pelatih, ya kan, Gunung Sari, ya kan, Gunung Sari, ya kan, itu. Nah, maka dibangunlah mesin pengolahan kopi bubuk. Nah, artinya itu sudah mutlak, ya kan, hibah dari Pak Harun kepada KWT untuk dijadikan aset pekon. Oh gitu. Ya. Jadi itu Ya. sudah berarti pekon ini, pekon Simpang Sari itu sendiri sudah punya aset, walaupun itu melalui daripada hibahnya Pak Harun. Gitu. Nah, kemudian yang kedua juga begitu, ya memang tanah itu di tebing, ya kan. Orang itu banyak yang nggak mau lah tinggal di situ, ya kan, di dekat samping kakak saya, ya kan, di situ Mbak Eka, kan di situ. Sampai perangkat juga, Pak Pratin ini untuk apa katanya tanah gitu, kok mau diurus katanya kan. Sudah aja kata saya, lihat nanti kalau sudah saya bangun. Jadi bekas gedung pekon yang dulu kayu saya angkat ke sana untuk dijadikan tempat oleh-oleh. Nah, itu juga tanah itu milik Pak Harun juga. Ya, Pak Harun hibahkan juga itu ke Pekon Simpang Sari untuk menjadi aset pekon juga. Itu kan. Selain itu, Pak, aset pekon yang selain daripada warung oleh-oleh dan gedung. warung oleh-oleh itu disebut orang itu wisata kuliner. Ya. Nah, dikenal orang wisata kuliner karena memang kebetulan dia di tepi jalan. Iya. Selain itu apa, Pak? Nah, selain daripada wisata kuliner, ya kan, Pak Harun itu juga ya tertarik juga dengan teman-teman. Kok Pak Harun tidak tertarik dengan wisata, umpamanya wisata alam, gimana sebagainya? Oh iya, kata saya kan gitu. Nah, saya berkoordinasilah dengan pihak dinas kehutanan melalui HKM yang ada di Simpang Sari, karena Simpang Sari ini ya kan, HKM itu mempunyai potensi tersendiri. Ada 5 kelompok, ada 6 kelompok HKM. Nah, coba baru koordinasi dengan pihak dinas kehutanan kabupaten maupun provinsi. Nah, alhamdulillah usulan itu terkabul. Maka dibangunlah wisata alam Kepala Naga yang ada di Buntu perbatasan kue kanan. Nah, itu nanti bisa cek langsung ke sana, ya kita sambil liburan ya Mbak Eka, ya kan, ke sana kan gitu kan. Pokoknya asik deh kan gitu kan. Wisata Kepala Naga ya,